Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Zul Indra STMSC, selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman bahasa alami kelas B. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami yang bernama Chatbot Cerdas Berbasis NLP untuk FAQ pada Universitas Riau. Sebelumnya, kelompok ini terdiri dari saya sendiri, yaitu Muhammad Amalul, dan rekan saya Yudi Afandi. Adapun isi yang akan kami bahas yaitu latar belakang, tujuan, definisi aplikasi, segmen pasar, kelebihan aplikasi, metode, dan data pesaing. Baiklah, eh, kita langsung masuk ke yang pertama yaitu latar belakang. Yang berisi perkembangan teknologi informasi mendorong Universitas Riau untuk meningkatkan layanan akademik dan administrasi. Seiring bertambahnya jumlah mahasiswa, kebutuhan akan informasi cepat dan akurat pun meningkat. Oleh karena itu, sistem konvensional sering menimbulkan antrian dan keterbatasan waktu. Oleh karena itu, dibutuhkanlah solusi digital. Nah, chatbot berbasis NLP ini menjadi solusi yang sangat potensial untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa secara otomatis dan real time, dan meningkatkan efisiensi layanan serta mengurangi beban para staf di Universitas Riau. Nah, yang berikutnya yaitu ada tujuan. Nah, tujuan ini yang pertama itu ada untuk meningkatkan efisiensi dari layanan informasi itu tersendiri. Yang kedua itu mempermudah interaksi. Yang ketiga, menyediakan informasi yang akurat. Yang terakhir itu mendukung digitalisasi sistem kampus. Baiklah, kita masuk di definisi aplikasi yang kami buat ini. Chatbot FAQ Universitas Riau ini berbasis NLP. Ialah asisten digital yang dirancang untuk menjawab pertanyaan dari segala macam mahasiswa secara otomatis menggunakan kecerdasan buatan atau AI. Chatbot ini dapat memberikan informasi seputar jadwal kuliah, pendaftaran beasiswa, dan lainnya secara real time, didukung dengan teknologi pemrosesan bahasa alami. Chatbot ini mampu memahami maksud pengguna dan terus belajar dari interaksi sebelumnya untuk meningkatkan akurasi. Integrasi dengan sistem informasi akademik memungkinkan eh, chatbot ini menyajikan data yang terbaru dan relevan, sehingga bisa meningkatkan akses informasi dan efisiensi dari layanan kampus itu sendiri. Baik, yang berikutnya ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar ini eh, berguna untuk ditujukan kepada siapa chatbot FAQ Universitas Riau ini akan digunakan. Yang pertama itu ada mahasiswa, mahasiswa aktif. Ini berguna untuk akses cepat, info akademik, dan administrasinya. Kemudian ada calon mahasiswa mungkin untuk mencari info pendaftaran, untuk mencari berapa biaya UKT, dan mencari info tentang program studi yang ada di Universitas Riau itu sendiri. Yang kemudian itu ada staf akademik atau staf kampus, yaitu berguna untuk mengurangi beban layanan dari manual, sehingga tidak adanya terjadinya antrian lagi. Yang berikutnya ada orang tua atau wali. Eh, Bisa untuk mencari info akademik serta apa aja kebijakan kampus ya yang dibuat di Universitas Riau itu sendiri. Kemudian ada masyarakat umum. Masyarakat umum bisa eh, mengunjungi situs resmi ini untuk mencari ya berbagai info umum yang bisa diketahuinya tentang Universitas Riau itu sendiri.
Yang berikutnya itu ada kelebihan dari aplikasi ini. Yang pertama, informasi ini cepat dan akurat karena menggunakan NLP untuk memahami dan menjawab pertanyaan itu secara otomatis dalam berbagai bentuk kalimat. Kemudian itu aksesnya 24/7, yang dimana dapat diakses kapan saja melalui website kampus tanpa harus menunggu jam kerja. Kemudian antarmukanya ramah pengguna, yang bermaksud menyediakan jawaban yang ringkas, mudah dipahami, serta mudah diperbarui oleh admin kampus itu sendiri. Kemudian ada metode. Di sini kami menggunakan metode TF-IDF atau Term Frequency Inverse Document Frequency, yang dimana TF-IDF ini berguna untuk mengukur seberapa sering kata yang muncul dalam satu kalimat dan mengukur seberapa jarang kalimat tersebut itu muncul di kalimat itu. Kemudian ada similarity. Quotient similarity ini berguna untuk mengukur kemiripan antara dua kalimat berdasarkan vektor dari TF-IDF itu. Kemudian bisa digunakan untuk mencocokkan pertanyaan user dengan intent yang paling relevan. Baik, yang berikutnya ada data saing. Data saing ini menunjukkan eh, kampus mana aja yang memakai chatbot seperti ini juga. Di sini kami menemukan bahwa UGM itu memiliki chatbot juga, yang di mana UGM ini mengembangkan chatbot bernama Lintang melalui program Health Promoting University. Chatbot ini berfungsi sebagai alat bantu untuk melakukan screening awal kesehatan mental mahasiswa dan memberikan pertolongan pertama psikologisnya di UGM itu. Kemudian itu ada yang berikutnya ada Universitas Lampung yang bernama itu chatbot PPID. Eh, Kemudian yang terakhir itu ada Universitas Terbuka dengan nama chatbot UT. Baik, yang berikutnya yaitu demo yang akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Yudi Avandi. Pada Yudi disilakan. Baik, terima kasih. Bagaimana chatbot ini bekerja? Yang mana pertama kita perlu menghidupkan aplikasinya dulu melalui terminalnya. Kita buka terminal, dan kita jalankan aplikasinya. Nah, maka akan terbuat localhost. Kalau kita buka linknya, berikut tampilan dari chatbot yang telah kami buat. Chatbot ini bisa membantu terkait pertanyaan yang sering ditanyakan oleh mahasiswa atau pengguna umum lainnya mengenai Universitas Riau. Kita langsung saja untuk mencoba pertanyaannya. Halo, selamat pagi. Halo, saya adalah chatbot. Nah, responnya ini ditentukan berdasarkan dari intents, yang mana kita perlu memberikan tag, pattern, dan response agar chatbot ini dapat mengenali bagaimana dan apa jawaban yang harus diberikannya. Seperti tadi yang telah saya coba pertama, tadi yang itu merupakan adalah sebuah tag dari sapaan, yang mana tadi saya bertanya, halo, sini dengan halo, halo, selamat pagi. Jadi responsnya itu ini kan ada banyak. Jadi kami menerapkan dengan random. Jadi dia memilih dari ada banyak pilihan ini, dia memilih salah satu mana yang akan diberikannya jawabannya. Coba kita tes ya dengan pertanyaan yang sama. Harusnya dia akan memberi jawaban yang berbeda-beda. Nah, ini jawaban yang kedua. Coba sekali lagi.
Ini pertanyaan yang ketiga dan seterusnya. Nah, selanjutnya pertanyaan yang sering paling ditanyakan itu palingan terkait bagaimana sih bagaimana cara mendaftar di Unri. Nah, dia akan menjelaskan cara pendaftarannya itu ada melalui jalur pendaftaran, tiga jalur SNMPTN, SBMPTN, dan Mandiri. Dan kemudian apa lagi kira-kira yang paling sering ditanyakan? Seperti misalnya berapa UKT di Unri. Nah, jadi UKT dijelaskan itu besar UKT itu tergantung berbeda-beda lah ya. Dari rentang 500.000 sampai 7 juta per semester. Dan untuk info lebih detailnya, kami memberikan AI-nya memberikan link yang mana akan mengarahkan langsung kepada website resmi dari Universitas Riau terkait semua prodi yang ada, sehingga pengguna tidak susah mencari secara manual lagi. Dan kemudian kita bisa juga bertanya tentang magang, kapan biasanya magang. Nah, dia akan menjawab pertanyaan ini. Nah, pertanyaan ini gimana sih dia dapat jawaban ini? Ya, itu seperti dari intens tadi. Jadi kita perlu membuat banyak dataset agar AI-nya itu dapat merespon seperti prodi apa saja, alamat, kita coba ya, alamat menteri di mana. Nah, jadi dia membalas dari ini. Jadi kita buatkan pattern pola kira-kira pertanyaan yang diberikan oleh pengguna itu seperti apa saja. Dan dia akan membalasnya seperti ini. Nah, bagaimana sih dia bisa menentukan itu tuh termasuk tag mana? Nah, itu tuh dari TF-IDF. Jadi TF-IDF itu membaca dari pola intent. Intens nih, kemudian dicocokkannya kepada pattern. Dan kemudian dia mengukurnya, mentransformasikan jawab pertanyaan dari pengguna, kemudian membuat vektornya, dan kemudian menghitung kemiripan datanya dengan intent semua yang ada tuh. Nah, kemudian apabila pertanyaannya terlalu melenceng, intentnya ini terlalu melenceng dan kami menetapkan thresholdnya 0,3. Apabila pertanyaan terlalu jauh, misalnya bagaimana cara membuat kue, ini kan nggak ada hubungannya sama menteri kan? Nah, harusnya dia akan menjawab, maaf saya adalah chatbot yang hanya memberikan jawaban terkait Universitas Riau. Nah, sekian yang dapat saya demo kan. Lebih dan kurang, saya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Yudi. Eh, Baiklah, sekian saja presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.